pagi, Pak. Ya, Mau kemana, Pak? mau ke sawah, ini mau nebang benih. Oh, iya, Pak. Silakan, Pak. Dadah. Iya, Pak. Pagi ya. Iya. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Gimana? Selama seminggu ini ada cerita apa aja? Kita sudah bersyukur sama Tuhan belum? Bangun pagi tadi sudah berdoa belum? Nah, tiba saatnya kita pagi hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita siapkan hati kita. Nah, sama-sama kita mau pujikan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Karena kita mau menyapa Tuhan kita mau berdoa dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami dan kepada keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji, muliakan nama-Mu. Kiranya Kau berikan sukacita yang baru. Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita memujikan Allah itu baik. Kita tahu bahwa Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik semuanya, dan keluarga kita semuanya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik
percayalah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Nah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik kepada kita, amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Putri mau sedikit menguji konsentrasi adik-adik sekalian. Oke, semuanya bangkit berdiri ya, semuanya bangkit berdiri. Kita kan mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus benar-benar fokus dan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelum itu, kita mau sedikit games kecil, yaitu Tuhan Yesus berkata. Jadi setiap adik-adik di rumah harus mendengarkan kata-kata Kak Putri. Tapi satu syaratnya ya, kalau Kak Putri bilang Yesus berkata baru dilakukan. Tapi kalau nggak ada Yesus berkatanya, berarti nggak boleh dilakukan. Jadi kita melakukan saat Kak Putri ngomong Yesus berkata. Tapi kalau Kak Putri nggak bilang Yesus berkata, kita nggak boleh lakukan ya. Kita mau belajar sama-sama bahwa kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus. Kita mulai ya, yang pertama ya. Yesus berkata, pegang pundak, pegang kaki. Iya, salah kan? Karena nggak ada Yesus berkatanya. Harus ada Yesus berkata. Sekali lagi ya, pegang pundak. Iya, kan Kak Putri nggak ada kata-kata Yesus berkatanya, jadi nggak boleh dilakukan. Yesus berkata pegang telinga, Yesus berkata pegang hidung, Yesus berkata pegang kaki, Yesus berkata pegang kepala, pundak, tetap kepala dong, kan nggak ada Yesus berkatanya. Oke, sekali lagi ya, terakhir ya, lebih cepat. Yesus berkata pegang pipi, Yesus berkata pegang lutut, Yesus berkata pegang pinggangnya, pegang hidungnya. Ya, siapa yang masih salah? Siapa yang pegang hidung? Siapa yang masih pegang pinggang? Yang benar pegang pinggangnya. Yesus berkata, tepuk tangan. Yesus berkata, iya, nungguin kan? Yesus berkata, pegang telinga, pegang pundak. Salah, ngapain ikutin Kak Putri? Kan nggak ada Yesus berkata. Nah, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus belajar akan kebenaran firman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati adik-adik semuanya dan kita harus melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita mau pujikan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Aku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu,
kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji melukan nama-Mu, kami sudah mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus tuntun kami, berikan telinga kami yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Wah, sudah sampai di ladang, senang sekali dan haus juga ya. Minum dulu ya, minum dulu ya sebelum kita menabur benih hari ini. Wah, minum dulu. Oke. Ya. Oke. Halo teman-teman, ya jumpa lagi dengan Loso Yoel di sini. Tadi saya sudah berjalan jauh sampai tempat ini ya, ini di ladang ya, ladang miliknya Loso Yoel. Di kampung itu Loso punya ladang besar sekali gitu ya. Nah, suatu ketika adik-adik, teman-teman, Loso itu waktu di ladang, Loso itu berpikir gitu ya, sudah mau tanam benih begitu ya. Jadi karena ladangnya Loso Yoel itu besar gitu ya, di kampung begitu, ada Loso Yoel itu berpikir seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 adik-adik. Di dalam firman itu dikatakan ada seorang penabur itu menyebarkan benih. Diumpamakan oleh Tuhan Yesus seorang penabur sedang menyebarkan apa? Benih adik-adik. Nah, waktu dia menyebarkan benih, ada 4 tempat adik-adik. 4 tempat yang disebarin gitu kata Tuhan. Tempat yang pertama adalah waktu benih itu disebar gitu ya, di tempat jalanan gitu. Wah, coba adik-adik bayangkan waktu adik-adik mendengar kalimat itu, menebar benih di jalanan. Kira-kira apa yang terjadi coba? Pasti benih itu tidak bakal bertumbuh. Kenapa kok tidak bakal bertumbuh? Kalau di ladang saja musuhnya adalah burung. Nah kalau di jalanan selain burung ada lagi orang lewat gitu ya, terinjak-injak. Ya kalau terinjak-injak dengan kaki. Lah kalau mobil gimana? Wah, tentu itu juga kurang bisa bertumbuh dengan baik bukan? Nah, itu yang pertama kata Tuhan. Kemudian diumpamakan lagi penabur itu menaburkan benih. Yang kedua itu di semak duri. Wah, semak duri itu engkau tahu ya adik-adik ya. Duri itu tajam-tajam begitu ya. Nah, kalau benih yang baik ditabur di situ, bertumbuh. Tapi lambat laun tumbuhnya itu tidak sebagus tatkala ditabur di tanah yang baik dan tidak ada hambatannya. Nah, ketika benih itu ditabur di semak duri, dia bisa bertumbuh dengan baik, namun karena ada gesekan, rebutan nutrisi makanan dan lain sebagainya, akhirnya benih yang baik itu bisa apa? Mati, terhimpit-himpit adik-adik. Dan kemudian juga Tuhan juga berkata bahwa tatkala penabur itu menabur di tempat yang penuh dengan batu. Wah, ini menarik adik-adik. Coba adik-adik bayangkan ya, ada penabur atau petani menaburkan benihnya di tempat yang kurang bagus, yaitu batu. Kira-kira adik-adik bisa membayangkan enggak ya? Apakah benih itu bertumbuh dengan baik atau tidak? Tatkala benih itu ditabur di tanah yang berbatu. Gimana? Tentu benih itu akan bertumbuh, tapi kembali lagi, bertumbuhnya tidak akan normal. Sebab benih itu butuh nutrisi makanan banyak. Lah kalau batu, apakah batu itu bisa menyimpan air adik-adik? Tak bisa. Maka benih itu akan bertumbuh tapi
Dengan waktu yang singkat, benih itu juga akan layu dan mati. Namun yang terakhir Tuhan mengatakan perumpamaan yang terakhir, tatkala penabur itu menaburkan benihnya di tanah yang subur, tanah yang sudah dipersiapkan dengan baik, tanah yang sudah diolah dengan baik, bahkan tanah yang sudah diberi pupuk, sudah siap untuk ditaburi benih. Tentu hasilnya berbeda dengan ketiga yang lain tadi. Yang pertama tadi di jalan, tentu jelas tidak mungkin bisa bertumbuh. Di semak duri bisa bertumbuh, tapi karena rebutan nutrisi dengan semak duri yang ada, bahkan terhimpit-himpit dengan tumbuhan itu, maka benih yang baik itu juga akan mati. Yang ketiga tadi apa? Ditabur di tanah yang berbatu. Tentu ini juga bisa bertumbuh, tapi tumbuhnya tidak juga baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan yang terakhir tadi, saya katakan, kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, benih yang baik ditabur di tanah yang baik. Coba sih pikirkan baik-baik ya adik-adik ya. Kalau kita itu sudah mempersiapkan tanah yang baik, sudah diolah dengan baik, kemudian ditabur benih yang baik, percaya nggak kalau benih itu akan mati? Bagus loh tanahnya. Tentu tidak mungkin mati adik-adik. Karena adik-adik sudah mempersiapkan tanah yang baik itu, sehingga benih itu akan bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasih dan mengasihi Tuhan dimanapun kalian berada, benih itu ibarat dengan apa? Firman Tuhan. Kalau firman itu ditabur di hati kita yang sudah siap mendengarkan firman, maka firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Namun ketika firman itu ditabur di hati yang tidak siap, hati yang penuh dengki, hati yang penuh hambatan, hati yang penuh kekerasan gitu, yang nggak mau terima akan firman, maka firman itu juga tidak akan bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sudah 4 bulan kita itu mendengarkan firman di rumah kita masing-masing. Kira-kira adik-adik sudah mendengar firman dengan baik atau tidak? Atau waktu engkau mendengarkan firman sambil main game, dengerin loso cerita walaupun di YouTube begitu? Atau adik-adik mendengarkan tapi tidak tahu kemana gitu ya? Kira-kira adik-adik yang mana? Adik-adik yang dikasih Tuhan, lewat firman hari ini mengajar kita di tengah kondisi yang sulit saat ini. Tatkala engkau bersama orang tuamu beribadah kepada Tuhan, engkau yang didampingi orang tua atau engkau yang sendiri, sudahkah kalian mendengarkan firman dengan baik? Mendengarkan firman yang baik itu perlu apa? Persiapan hati loh adik-adik. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan karena paksaan, itu juga tidak bagus. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan karena disuruh kok sama lo Yoel, enggak. Mendengarkan firman itu ibarat kata kita itu sedang menaburkan benih. Jadi hati kita itu ditaburi oleh benih. Kalau hatimu tidak dipersiapkan dengan baik, maka benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Loso mau mengajak adik-adik di rumah untuk bertanya dalam diri kalian masing-masing. Apakah kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Kalau sudah, coba Loso mau tanya. Waktu ibadah online pertama kali di sekolah minggu kita, siapa yang cerita? Wah, siapa yang cerita? Jangankan pertama kali Loso minggu kemarin aja nggak ngerti saya cerita kok. Siapa yang cerita kok? Waduh, bahaya adik-adik ya. Lah kalau kalian nggak ngerti siapa yang cerita, bagaimana dengan firman Tuhannya? Oh, yang cerita aja lupa. Oh, mungkin ada adik-adik yang, Loso aku tahu ceritanya apa, tapi yang cerita nggak tahu. Wah, itu saya beruntung adik-adik. Saya syukur kalian dengar firman dengan baik, walaupun lupa siapa yang ceritakan begitu ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Loso mau mengajak kita yang ada di rumah, yuk belajar bersama-sama dengan Lause untuk kita mempersiapkan firman dengan baik, untuk mempersiapkan hati kita juga dengan baik. Oke ya?
Lase berharap kalian semua di rumah melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Penabur itu adalah Tuhan, dan benih itu adalah firman, dan hati kita itu sebagai tanahnya. Sudahkah engkau menyiapkan hatimu sebagai tanah yang baik untuk ditaburi benih firman, sehingga firman itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penjabaran singkat daripada firman-Mu yang mengingatkan kami semua adik-adik yang ada di rumah. Kami sudah 4 bulan tidak bertemu bertatap muka untuk belajar firman bersama. Tuhan, amamu berdoa supaya Tuhan memberkati mereka tatkala mereka mendengarkan firman, entah lewat tayangan YouTube, lewat renungan pribadi mereka, maupun lewat orang tua yang membimbing mereka. Tuhan, tolonglah adik-adik yang berada di rumah saat ini belajar firman. Jadikan hati mereka hati yang seperti tanah yang baik. Tatkala firman itu ditaburkan, firman itu bertumbuh dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau berkati dalam masa-masa sulit saat ini, apalagi di tahun ajaran ini, kami akan melakukan pembelajaran secara online penuh. Tuhan, tolonglah kami semua. Mampukanlah kami mengikuti setiap pelajaran yang ada, sehingga kami bisa tekun di dalam belajar meskipun di tengah pandemi saat ini. Tuhan, berkati kami semua. Kami serahkan adik-adik yang di rumah, biarlah setiap firman yang mereka dengar bertumbuh dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih kalau kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik boleh mempersiapkan dan boleh meminta bantuan untuk kepada orang tua kalian untuk boleh mengirimkan persembahan tersebut di bawah sini ya. Sama-sama kita mau pujikan beri syukur. Sama-sama kita mau pujikan ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikku. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih-Nya Yesus jadi milikku. Biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, persembahan dan juga syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kami, melalui apa yang kami punya sebagian Tuhan Yesus, yang semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati persembahan ini, biarlah boleh menjadi berkat dan juga boleh memperluas pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan Yesus, Surabaya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat kota kami, yang melawat bangsa kami. Biarlah bangsa kami Tuhan beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, beroleh mujizat yang daripada Tuhan. Dan kami Tuhan boleh diselamatkan oleh karena kasih-Mu dan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami bawa doa syafaat kami bawa bangsa dan negara kami dan kota Surabaya kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita ketemu lagi, kita kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Nazaret. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, and stay worship. Dah, God bless you.